Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya Leo di channel kesayangan kalian, Luntus Cinema. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film trailer yang penuh ketegangan dan misteri, berjudul Berbok. Bayangkan sebuah dunia di mana kamu nggak boleh buka mata saat berada di luar rumah. Bukan karena silau, bukan karena malu, tapi karena ada sesuatu di luar sana. Sesuatu yang nggak bisa dijelaskan, nggak bisa dilihat. Tapi kalau kamu sampai menatapnya, kamu akan langsung kehilangan akal dan bunuh diri. Itulah dunia yang dihadapi oleh Mallory, seorang perempuan tangguh yang terpaksa bertahan hidup bersama dua anak kecil. Mereka hidup di dunia yang sudah hancur. Dan satu-satunya aturan untuk bertahan hidup adalah jangan melihat. Apakah Mallory bisa melewati semua ini? Dan mari kita mulai ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Mallory yang sedang berbicara serius kepada dua anak kecil yang ia panggil Boy dan Girl. Dalam suara yang keras namun penuh kepedulian, Mallory menegaskan hal penting. Apapun yang terjadi, kalian tidak boleh membuka mata. Kalau kalian buka mata, kita semua bisa mati. Dan mereka harus mengikuti instruksi dari Mallory saat perjalanan sedang berlangsung. Itu karena mereka harus menyusuri sungai selama 2 hari. Lantas, apa yang mereka cari dan kemana tujuan mereka? Scene kemudian berpindah 5 tahun sebelumnya. Mallory, seorang pelukis, menggambarkan potret abstrak penuh warna gelap dan bentuk manusia yang kesepian. Mallory sedang hamil, tak diinginkan, tak direncanakan. Hubungannya dengan ayah si bayi sudah lama putus. Beberapa saat kemudian, Jessica, saudara perempuannya, datang mengunjunginya. Mallory yang fokus dengan proyek lukisannya hingga tidak tahu kondisi dunia luar. Bahkan hampir mengabaikan janinnya. Jessica kemudian meminta Mallory untuk melihat televisi karena ada kejadian misterius di sekitar Eropa dan Asia, di mana banyak orang bunuh diri secara massal, dan penyebab pastinya masih belum diketahui. Beberapa saat kemudian, Jessica mengantar Mallory untuk memeriksakan kandungannya. Di sebuah ruang periksa, Mallory duduk di atas ranjang pasien. Sembari menyelesaikan pemeriksaannya, sang dokter mengambil sebuah brosur kecil. Ia menyodorkannya pada Mallory. Itu adalah sebuah brosur adopsi. Bukan sebagai saran, tapi sebagai jalan keluar yang mungkin dibutuhkan. Saat Mallory berjalan melewati lorong rumah sakit, namun langkahnya melambat saat matanya tertuju pada seorang wanita. Wanita itu terus membenturkan kepalanya ke kaca. Mallory yang ketakutan kemudian berlari menyusul Jessica yang berada sudah di mobil. Dalam waktu singkat, segala sesuatu berubah sangat cepat. Kota mulai dilanda kekacauan, teriakan terdengar dari segala arah. Orang-orang mulai bertindak di luar nalar. Mobil menabrak satu sama lain. Di dalam mobil, Jessica terus mencoba melaju. Tapi, entah apa itu, sesuatu yang membuatnya terpaku. Tatapannya kosong. Sampai akhirnya, mereka mengalami kecelakaan. Jessica kemudian keluar dari mobil dan membiarkan dirinya ditabrak oleh mobil lain. Mallory yang ketakutan hanya bisa berlari dengan orang-orang lain yang di sekitarnya. Sampai seketika, ia hendak diselamatkan oleh Lydia. Namun, sebelum sempat menyelamatkan Mallory, Lydia juga terhipnotis dan masuk ke dalam mobil yang sudah terbakar. Sampai akhirnya, datang seorang pria yang bernama Tom dan menyelamatkan Mallory dan membawanya masuk ke sebuah rumah yang tak jauh dari sana. She went to help you. Now she's gone. Rupanya, rumah itu adalah milik Greg, seorang pria yang baik dan rasional. Ternyata di rumah itu terdapat beberapa orang yang juga sedang bersembunyi dari kekacauan tersebut.
Di tengah kepanikan, dan beberapa orang bersaksi bahwa orang-orang bunuh diri setelah melihat sesuatu. Tidak lama kemudian, Tom meminta untuk menutup semua jendela di rumah itu. Beberapa saat kemudian, anak dari pasangan suami istri itu menelpon dan meminta bantuan. Dan akhirnya, mereka terpaksa harus keluar dari rumah dan menyelamatkan anak-anaknya. Namun, saat TV dinyalakan, Presiden Amerika menyampaikan keadaan darurat dan peringatan jangan pernah keluar dari rumah. Seorang pegawai minimarket, Charlie, berkata jika ini adalah hukuman bagi manusia dan makhluk yang menghidupi seorang orang adalah iblis akhir zaman. It's happening. It's the end game, man. Women encounter their unborn children, the deepest sadness or your greatest loss. Di sisi lain, Mallory yang shock dengan kematian adiknya dan langsung ditenangkan oleh Tom. Mereka mengambil kesimpulan, jika tidak melihat makhluk itu, mereka akan baik-baik saja. Lalu, mereka semua bekerja sama untuk menutup jendela rumah itu. 3 hari telah berlalu, dan mereka masih terperangkap di rumah itu. Beberapa saat kemudian, terdengar ketukan dari arah luar rumah. Tom pun meminta bersiap, dan semua menutup matanya. Setelah merasa sudah aman, mereka mendapati seorang wanita yang bernama Olympia yang sedang hamil tua. Meski di awal tidak mendapat sambutan yang baik. Tom, is this safe? Shut up! Please! You kill someone with it since you have no idea. Akhirnya, mereka sepakat jika Olympia tetap tinggal di rumah itu. Greg pun punya ide. Mungkin saja jika dilihat melalui layar monitor, makhluk itu tidak bisa mempengaruhi dia. Awalnya, mereka semua agak ragu dengan ide Greg. Namun, pada akhirnya, ia meyakinkan mereka semua. Dan mereka pun menuruti permintaannya. Setelah Greg diikat, mereka semua meninggalkannya sendiri dengan layar monitor tersebut. Matanya menelusuri gambar demi gambar, mencari pola. Apapun bisa dijelaskan apa yang sedang membunuh manusia tanpa menyentuh mereka. Lalu, dalam satu rekaman, daun-daun mulai berterbangan, tertiup oleh hembusan angin yang aneh, tidak seperti biasanya. Lalu, sebuah sosok hitam samar mulai terlihat. Bentuknya tidak jelas, kabur, dan seolah tidak terikat oleh bentuk manusia atau binatang. Namun yang pasti, ia melihat dan mengikuti. Lalu yang terjadi, Greg tetap terpaku, tidak bisa mengalihkan pandangannya. Seolah ditarik ke dalam sesuatu yang tidak kasat mata. Tubuh Greg jatuh dari kursinya dan tak bergerak. Apapun makhluk itu, yang pasti bukan sekedar bentuk. Tapi kekuatan yang menjangkau pikiran dan menyentuh yang tak terlihat. Keesokan paginya, suasana di rumah itu benar-benar berubah. Mereka semua mulai kehabisan makanan. Bantuan tidak pernah datang, tidak ada suara helikopter, tidak ada tanda-tanda penyelamatan. Hanya keheningan dan kengerian yang terus bersembunyi di luar. Charlie, sebagai mantan karyawan di minimarket kota itu, masih menyimpan kunci toko tempatnya dulu bekerja. Saat kekacauan mulai terjadi, dia sempat membawanya tanpa sadar. Itu akan menjadi satu-satunya harapan mereka semua. Beberapa dari mereka bersedia untuk ikut. Dan tentu saja Charlie yang mengenal seluk-beluk toko itu lebih dari siapapun. Got the GPS. Sebelum berangkat, mereka menutupi seluruh jendela mobil itu dengan koran. Bahkan dengan cat pilok dan lakban. Mobil Greg menjadi satu-satunya alat transportasi yang tersisa. Kebetulan dilengkapi dengan GPS dan sensor jarak yang masih berfungsi dengan baik. Meskipun minimarket itu tidak terlalu jauh, mereka tahu perjalanan ini bukan soal jarak, tapi soal apa yang tidak boleh mereka lihat. Mobil mulai melaju pelan, sepenuhnya mengandalkan peta digital dan sensor peringatan jarak dengan objek di sekitarnya. Namun, perjalanan mereka kira singkat berubah menjadi ujian nyali. Sensor terus berbunyi,
sesuatu yang di luar terus bergerak. Tom langsung menekan pedal gas, memacu kendaraan untuk menghindari makhluk tersebut. Mereka tahu langkah selanjutnya adalah paling beresiko, keluar dari mobil dalam keadaan mata tertutup. Satu persatu, mereka bergerak perlahan, saling berpegangan, beriring-iringan, menuju pintu minimarket. Hanya dipandu suara, jarak, dan naluri. Akhirnya, mereka mencapai pintu. Begitu berhasil masuk, pintu segera dikunci, dan semua jendela ditutup rapat, membuat cahaya dari luar benar-benar terputus. Begitu penutup mata dibuka, mereka terpaku. Rak-rak toko masih penuh, makanan kaleng, air, roti, bahkan coklat masih tertata rapi. Di sana juga tersedia obat-obatan dan perlengkapan medis. Mereka juga mengambil HT dan perlengkapan bayi untuk calon bayi dari Mallory dan juga Olympia. Namun, di tengah kegembiraan dan rasa lega itu, muncul ego dan ketakutan lain. Douglas, dengan wajah penuh keyakinan, dengan sikap keras, menyarankan agar mereka tinggal di dalam toko itu. Dengan persediaan makan yang cukup untuk 1 tahun, tempat ini aman, tidak ada alasan untuk kembali. Namun, tak seorang pun mendukungnya. Apalagi Mallory yang langsung menolak keras keinginan tersebut. We could just stay here, right here. We don't ever have to pay, and we shouldn't ever... Well, here's an argument. We're not assholes. Tidak lama setelah itu, terdengar suara ketukan dari pintu belakang. Semua terdiam sejenak. Charlie perlahan mengenali suara itu. Itu suara temannya, salah satu pegawai toko yang menghilang saat kekacauan mulai terjadi. Dengan keraguan dan naluri manusia mendesak, mereka memutuskan untuk membuka pintu sedikit saja, hanya untuk memastikan. Tom membuka pintu perlahan dan menyisakan celah sempit. Namun, sebelum mereka bisa bertanya lebih jauh, teman Charlie langsung menerobos masuk dengan paksa. Ia berteriak, suaranya tinggi dan mendesak, memaksa mereka untuk melihat keluar. Burung-burung dalam sangkar mulai berkicau liar, tanda pasti bahwa makhluk itu ada di dekat mereka. Charlie menatap temannya itu, dan membuat keputusan. Tanpa pikir panjang, ia menerjang ke depan dan mendorong tubuh temannya kembali keluar. Semua membisu setelah pintu tertutup. Namun, belum semenit berlalu, ketukan itu terdengar lagi. Dengan suara lembut, suara yang sama, dengan nada yang sama. "Tolong, biarkan aku masuk. Selamatkan aku." Dengan perbekalan yang berhasil mereka bawa, Tom, Mallory, Douglas, dan Lucy akhirnya meninggalkan minimarket. Setibanya di rumah, Douglas, yang sejak awal selalu egois, tidak bisa menyembunyikan sikap dinginnya. Ia mengejek keputusan Charlie, seolah pengorbanannya hanyalah bentuk kebodohan. Di malam harinya, Felix dan Lucy membawa makanan dan kabur ke tempat lain, mencuri mobil Greg. Tak lama setelah kepergian Felix dan Lucy, sebuah ketukan pelan terdengar di pintu depan. Olympia, yang berdiri paling dekat dengan pintu, merasakan dorongan kuat dalam dirinya. Dorongan empati yang begitu dalam. Tanpa menunggu izin, ia membuka kunci dan menarik pintu. Orang itu masuk. Pria itu bernama Gary. Ia mengaku selamat dari serangan sekelompok orang tak dikenal. Kolega kerjanya dan teman-temannya baru saja diseret dari tempat persembunyian dan dipaksa untuk membuka mata. Bukan oleh makhluk itu, tapi oleh manusia gila. Manusia yang telah melihat dan menjadi bagian dari kegelapan. Gary melanjutkan kisahnya. Sekelompok pria menyerbu tempat persembunyiannya. Mantan narapidana rumah sakit jiwa yang kabur. Dengan wajah tanpa penyesalan, mereka memaksa siapapun yang mereka temui untuk membuka mata dan menikmati keindahan yang mereka yakini. Gary adalah satu-satunya yang berhasil melarikan diri. Ia mengetuk pintu demi pintu, namun semuanya tertutup. Sampai akhirnya ia tiba di rumah ini. Namun, tak semua orang mempercayai kisah itu. Douglas dengan kemarahan yang memuncak menolak kehadiran Gary. Paginya,
siapapun yang datang dari luar adalah ancaman. Dan tiba-tiba, Wait. Up and get. Douglas yang selalu arogan dikunci dalam garasi. Sementara itu, Olympia mendekati Mallory dan memohon dengan suara lirih. Ia meminta Mallory untuk merawat anaknya jika sesuatu terjadi padanya. Mallory terus berusaha menghubungi dunia luar melalui HP yang mereka temukan di minimarket. Tapi belum ada satupun yang merespon. Namun, tiba-tiba air ketuban Olympia pecah. Dan hanya beberapa menit berselang, Mallory pun mengalami hal yang sama. Dengan tergesa-gesa, Tom dan Cherry menyiapkan ruangan darurat di lantai 2. Namun, di tengah kekacauan bersalin, Gary yang awal tampaknya tenang mulai berubah. Diam-diam, di lantai 1, ia mengeluarkan selembar demi selembar kertas, berisi gambar-gambar yang mengerikan. Wajah-wajah yang tak berbentuk, makhluk-makhluk yang gelap, dengan mata kosong dan mulut melengkung tajam. Burung-burung selama ini menjadi alarm bahaya, tanpa ragu, ia masukkan ke dalam freezer. Setelah itu, satu persatu, Gary mulai membuka seluruh pintu jendela di lantai bawah. Namun, dari balik garasi terkunci, Douglas melihat semuanya. Di lantai atas, Mallory melahirkan seorang bayi laki-laki. Tak lama setelah itu, Olympia melahirkan seorang bayi perempuan. Sementara itu, Tom turun ke lantai bawah dan menemukan gambar-gambar monster milik Gary. Berbagai bentuk yang menyeramkan, tak masuk akal. Ia juga menemukan burung peliharaan milik Mallory, yang kini berada di dalam freezer. Tiba-tiba, Gary muncul. Tanpa peringatan, ia langsung memukul Tom hingga terjatuh. Lalu, dia juga membuka pintu garasi agar Douglas melihat makhluk itu. Setelah Tom dan Douglas dibuat tak berdaya, Gary naik ke lantai atas. Dengan langkah tenang namun mematikan, ia membuka semua penutup jendela. Olympia dan Cherry tak bisa menahan diri. Mereka melihat makhluk itu dan terjatuh dalam kegilaan. Sekarang, target Gary adalah 2 bayi yang baru lahir. Namun, Douglas yang ternyata masih selamat berusaha menghentikannya. Dengan matanya tertutup, ia mengangkat senjata dan berniat menembak Gary. Tapi karena tak bisa melihat, Douglas kesulitan membidik. Dan saat itulah, I'm sorry. Gary lebih dulu menyerang. Dan perjuangan terakhirnya, Douglas tewas di tangan Gary. Untungnya, Tom yang sempat tak sadarkan diri, akhirnya terbangun dari pingsannya. Ia segera berhadapan dengan Gary. Dan terjadilah perebutan senapang di antara mereka. Pertarungan sengit tak terhindarkan. Dan akhirnya, Tom berhasil mengalahkan Gary. Akibat dari semua insiden tersebut, yang selamat hanyalah Tom dan Mallory, dan 2 bayi yang baru lahir. 5 tahun telah berlalu. Dunia kini telah berubah menjadi tempat tak bisa dikenali. Mallory dan Tom tinggal jauh di dalam hutan, tersembunyi di sebuah tempat sulit untuk ditemukan siapapun. Mereka hidup dari hasil berburu dan berkebun kecil, cukup untuk bertahan hidup, cukup untuk tetap bernafas. Setiap hari, Mallory dan Tom terus berlatih kepekaan telinga, mengajarkan cara mengenali suara angin yang berdesir tidak wajar. Anak-anak yang dulu baru lahir, kini telah tumbuh. Namun, mereka tidak pernah mengenali dunia cerah. Tidak tahu apa itu langit biru, atau bagaimana rupa wajah seseorang secara utuh. Mallory memanggil mereka dengan sebutan boy dan girl. Selama 5 tahun terakhir, hati yang mereka temukan terus dihidupkan. Berharap suatu hari ada suara dari dunia luar yang menjawab. Hello? Hello? Who's this? My name is Rick. That's our...
Hari itu akhirnya tiba. Suara asing masuk ke dalam saluran HT. Suara seorang pria yang tenang, jelas, dan terdengar seperti sesuatu yang hampir terlupakan, yaitu harapan. Namanya Rick. Ia mengatakan bahwa dirinya dan kelompoknya tinggal di sebuah tempat perlindungan yang aman. Terletak di dekat hilir sungai, jauh dari jangkauan makhluk balok itu, dan orang-orang gila yang masih berkeliaran di dunia luar. Tempat itu memiliki pasokan makanan, tempat tinggal, dan keamanan. Sesuatu yang tak pernah lagi terbayang oleh Tom dan Mallory. Rick memberikan instruksi, ikuti arus sungai selama 2 hari penuh, hingga mencapai area jeram dengan arus yang deras. Lalu, dengarkan suara burung. Itulah tanda mereka sudah dekat dengan tempat yang aman. Namun, ada satu peringatan. Untuk bisa melewati bagian tersulit di sungai itu, seseorang harus melihat dan menjadi pemandu di tengah derasnya arus. Dan sebelum Mallory sempat bertanya lebih jauh, komunikasi tiba-tiba saja terputus. Tom langsung menunjukkan tekad untuk pergi. Baginya, ini adalah kesempatan yang terlalu berharga untuk dilewatkan. Tempat aman, makanan, dan mungkin komunitas. Namun, tidak dengan Mallory. Ada keraguan yang mengendap di dalam pikirannya. Kecurigaan yang tumbuh dari luka-luka masa lalu yang belum sembuh. Bagaimana? Bukan seorang penyintas. Bagaimana jika dia dari bagian dari mereka? Orang-orang gila itu yang berkeliaran tanpa penutup mata, mencari siapapun untuk dijebak. Stok makanan benar-benar telah habis. Seperti biasa, mereka berempat, Tom, Mallory, dan kedua anaknya, melakukan rutinitas berisiko yang telah menjadi bagian dari hidup mereka, menyusuri rumah-rumah kosong dari pinggiran hutan. Bahkan, jika makanan itu sudah basi, akan tetap dimakan oleh mereka. Tiba-tiba, muncul 5 orang gila. Langkah mereka tenang, seperti sedang berjalan-jalan sore, tanpa penutup mata. You go. Tom tahu itu. Dengan cepat, ia meminta Mallory untuk membawa anak-anak mereka lari ke sungai, menggunakan perahu dan temukan Rick. Sementara itu, Tom akan mengalihkan perhatian mereka. Tanpa ragu, ia berdiri di depan 5 orang itu. Mereka memaksanya untuk membuka penutup mata dan untuk melihat keindahan. Di hadapan 5 orang yang telah kehilangan kemanusiaan, Tom melawan. 2 dari mereka berhasil ia jatuhkan. Walaupun Tom sempat tertembak, dengan satu keputusan terakhir, ia melepaskan penutup matanya. Hingga akhirnya, Tom melihat makhluk tersebut. On the contrary. Namun, Tom bertahan. Dalam sedetik yang terasa seperti selamanya, ia menembak satu demi satu orang gila tersisa. Hingga tersisa satu yang kini mengejar Mallory dari kejauhan. Dengan nafas yang hampir habis, tubuh gemetaran, dan mata mulai berkaca-kaca, Tom mengangkat senjatanya sekali lagi. Tembakan terakhir dilepaskan. Mallory mendengar suara tembakan itu, suara terakhir dari Tom. Tom telah pergi, tapi ia juga tahu Tom telah memberi mereka kesempatan untuk hidup. Alih-alih menyerah pada kehilangan dan rasa hancur, Mallory memutuskan untuk membawa kedua anaknya, Boy dan Girl, menyusuri sungai, menuju tempat perlindungan yang dijanjikan oleh Rick. Perjalanan itu akan memakan waktu selama 2 hari. Dan disinilah kita kembali ke adegan awal film. 14 jam telah berlalu. Tubuh mereka lelah, udara begitu dingin. Mallory terus menyalakan hati itu, tapi tidak ada suara dari Rick, dan tidak ada siapapun. Lalu tiba-tiba, suara seorang pria terdengar memanggil dari tepian sungai. Suaranya tenang, lembut, nyaris meyakinkan. Pria itu berkata bahwa situasi sudah aman. Dia memiliki makanan yang berlimpah. Ia hanya meminta satu hal, buka penutup matamu. Namun, Mallory tahu itu bukan penyintas, itu jebakan. Instingnya tajam, seperti saat pertama kali ia melihat Gary. Tanpa panik, namun dengan suara tegas dan pelan, ia memerintahkan kedua anaknya untuk tetap menunduk. Jangan dengarkan suara itu. Namun, pria itu tiba-tiba muncul dan berusaha menyerang, sambil terus memaksa Mallory membuka penutup matanya. Karena menurutnya, makhluk itu sangat indah. Mallory pun terus melawan.
dan akhirnya berhasil membunuhnya dengan golok. Take your goddamn blindfold off! It's beautiful, take your blindfold. Sudah 24 jam berlalu. Mallory dan kedua anaknya masih bertahan di sungai. Dalam kondisi tubuh yang kelelahan, perahu mereka tiba-tiba menabrak sebuah bangkai truk yang besar yang terendam sebagian di dalam sungai. Boy sempat terjatuh ke dalam air. Jeritan panik terdengar, namun hanya sekejap. Akibat insiden tersebut, stok makanan selimut mereka ikut terhanyut. Syukurnya, tak jauh dari bangkai truk itu, Mallory menyadari ada daratan. Dengan tenaga terakhir yang tersisa, ia mengarahkan perahunya ke tepian, dan ia berhasil menepikan perahunya. Ia menoleh kedua anaknya dengan penuh tekanan, meminta mereka untuk tetap diam. Apapun yang terjadi, jangan bergerak, jangan bersuara. Mallory mulai menyusuri daratan dengan perlahan. Bermodal sebuah tali, langkah demi langkah, sampai akhirnya ia menemukan sebuah bangunan tua, sebuah gudang kosong. Tanpa berpikir panjang, Mallory masuk, mencari apapun yang bisa digunakan, beberapa kaleng makanan, dan juga selimut. Namun, ketika ia hendak kembali, tali yang digunakan sebagai penanda jalan menuju perahu terasa ditarik. Itu bertanda makhluk itu ada di luar. Sambil terus memegang tali, Mallory terus berjalan ke arah perahu. Di sisi lain, anak perempuannya yang mulai khawatir dengan kondisi Mallory berniat untuk menyusulnya. Mallory? Told you to stay on the boat. Namun, makhluk itu pun mulai mendekat. Namun, Mallory datang tepat waktu dan langsung menyelamatkan anaknya tersebut. Setelah 40 jam mengarungi sungai, Mallory menyadari satu hal. Waktu mereka hampir habis. Sungai mulai mengaum. Jeram besar itu sudah sangat dekat. Dan kini Mallory tahu, ia tak bisa lagi hanya mengandalkan insting. Untuk melewati jeram itu, seseorang harus melihat. Seseorang harus membuka mata. Jadi, pilihannya jatuh pada kedua anak itu. Boy putra kandungnya sendiri, atau Ger, anak dari Olympia. Sahabat yang dulu mempercayakan hidup dan anaknya pada Mallory. Namun, di detik itu, ingat tentang Olympia kembali. Dan Mallory sadar, tidak ada satupun dari mereka yang akan membuka mata. Tidak ada yang dikorbankan di hari itu. Sesampainya di arus yang kencang, Mallory meminta kedua anaknya untuk berpegang dengan kuat. Namun yang terjadi, Hold tight. Hold tight, don't let go. We're gonna get this. syukurnya Boy berhasil selamat dengan berpegangan pada batu. Ger terbawa arus lebih jauh, hingga akhirnya ia terdampar di sebuah daratan, dan ia terus membunyikan bel itu terus-menerus sebagai sinyal. Setelah selamat dari jeram, Mallory dan kedua anaknya harus melanjutkan perjalanan terakhir mereka, melintasi hutan lebat, hanya mengandalkan suara burung-burung yang berkicau, karena di sanalah tempat pelindungan Rick berada. Tiba-tiba, Mallory mendengar suara yang familiar, suara Lucy yang tertawa, lalu suara Tom yang terus memanggil namanya. Mallory tahu ini bukan kenyataan. Makhluk itu sedang mencoba menipunya, hingga akhirnya ia terjatuh. Sementara itu, Boy dan Ger yang juga kebingungan mulai berjalan ke arah yang berbeda. Look at me. Mallory, look at me. Tidak lama setelah itu, Mallory kembali tersadar. Ia terus berteriak, meminta agar mereka tidak membuka penutup matanya. Untungnya, kedua anak itu tidak terpengaruh oleh suara Mallory palsu. Meski nyaris saja, mereka membuka penutup mata, dan akhirnya kembali ke Mallory asli. My children! Do not take my children! Keep breathing. Oh my God. I got you. He saw the most beautiful things. Baby, come to me, okay? Oh. Di tengah kekacauan dan rasa putus asa, tiba-tiba
terdengar sesuatu di kejauhan. Kicauan burung-burung. Bukan sekedar suara biasa. Suara itu datang dari arah yang sama dengan suara yang dijanjikan Rick. Itu tandanya tempat pelindungannya sudah dekat. Namun, bersamaan dengan suara harapan itu, datang juga suara yang gelap. Suara Tom memanggil Mallory, lembut seperti dulu. Suara-suara yang tidak seharusnya ada. Makhluk itu masih ada di sekitar mereka. Please, open the door! She's okay. Setelah melewati perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya Melody dan kedua anaknya tiba di tempat yang dimaksud Rick. Ternyata itu adalah sekolah khusus untuk tunanetra, termasuk Rick yang juga tidak bisa melihat. Lebih mengejutkan lagi, tempat itu dipenuhi oleh banyak manusia. Sebagian besar adalah tunanetra. Tapi ada juga orang-orang lain yang selamat dari kengerian dunia luar. Mallory membuka sangkar kecil di tangannya, dan burung-burung yang selama ini menjadi penanda bahaya kini telah terbang bebas. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang wanita yang tak asing bagi Mallory. Dr. Lapham, dokter yang memeriksa kandungnya di awal film, juga berhasil selamat. Dr. Lapham menatap kedua anak itu dan bertanya siapa nama mereka. Dengan suara lembut tapi penuh keyakinan, Mallory memberi anak perempuan itu Olympia. Untuk mengenang ibunya, wanita yang berhati hangat, yang pernah mempercayakan segalanya pada Mallory. Dan anak laki-laki itu diberi nama Tom, sebagai penghormatan untuk pria pemberani yang rela mengorbankan nyawanya demi keluarga kecil yang ia cintai. What are your names? Your name is Olympia. Your name is Tom. Akhirnya, perjalanan ini berakhir, bukan dalam kegelapan, tapi dalam harapan, dan film pun selesai. Di balik ketegangan dan horornya, Bird Box berakhir dengan resonansi emosional, cinta keluarga, pengorbanan, dan harapan yang ditemukan dalam gelap paling dekat. Pesan akhirnya jelas, meskipun kenyataan sering membuat kita gugup, memilih untuk melindungi dan menyamai harapan tetaplah penting. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya maupun penyebutan nama. Dan sampai jumpa di video berikutnya.